Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Baryun Arif Munandar dengan NIM 200301500051, kelas PJKRA Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dari hasil pengerjaan PowerPoint saya. Untuk memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan secara mudah, di sini telah dilakukan elaborasi dan klasifikasi untuk pembagian secara garis besar. Berikut adalah uraian singkat dari masing-masing periode atau sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa. Kalau pengetahuan lahir sejak manusia pertama diciptakan, maka perkembangannya sejak zaman purba. Secara garis besar, Bakhtiar membagi periodisasi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 4 periode, yaitu pada zaman Yunani kuno, pada zaman Islam, pada zaman Renaissance dan modern, dan pada zaman komputer 3. Baiklah, yang pertama yaitu periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karena itu, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam ilmu pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Ia ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Pada zaman ini bermunculan ilmuwan yang terkemuka. Di antaranya adalah yang pertama yaitu Thales dari 624 sampai 545 sebelum Masehi. Kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa atau Yesus terlahir, muncul sosok pertama dari Tridente Miletus, yaitu Thales yang menggebrak cara berpikir mitologis secara Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagai saudagar atau filosof, Thales amat gemar melakukan rihla. Ia bahkan pernah melakukan lawatan ke Mesir. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya, ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Yang kedua, Pythagoras. Dari 580 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Pythagoras lahir di Samos, yaitu daerah Loni, tetapi kemudian berada di Kroton, yaitu Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari situas segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya, yaitu sisi-sisi siku-sikunya. Walaupun fakta di dalam teorema ini terlalu banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Selain itu, Pythagoras berhasil membuat lembaga pendidikan yang disebut Pythagoras Society. Yang ketiga, Socrates. Sejak 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah yang mengajar Plato dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Sumbangsi Socrates yang terpenting bagi pemikiran barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode elencos yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. 12 periode setelah Socrates ini disebut dengan zaman keemasan keilmuan bangsa Yunani. Karena pada zaman ini kajian-kajian keilmuan yang muncul adalah
perpaduan antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Tokoh yang sangat menonjol adalah Plato dari 429 sampai 347 sebelum Masehi yang sekaligus murid Sokrates. Yang keempat, Plato dari 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Ia adalah murid Sokrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik atau Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Selain itu, ia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Sokrates adalah secara peserta utama. Sumbangsi Plato yang terpenting tentu saja adalah ilmunya mengenai ide. Dunia fana ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Di dunia ideal semuanya sangat sempurna. Plato yang hidup di awal abad ke-4 sebelum Masehi adalah seorang filsuf Aeschylus paling tua yang tulisan-tulisannya masih menghiasi dunia akademisi hingga saat ini. Karyanya Timaeus merupakan karya yang sangat terpengaruh di zaman sebelumnya. Yang kelima, Aristoteles. Dari 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Sementara di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Dari kontribusinya, yang paling penting adalah masalah logika dan teologi. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif, yaitu deductive reasoning, yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Periode yang kedua yaitu periode Islam. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sebab terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq, dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Gairah intelektualitas di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan. Sebagaimana dikatakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku magnum opusnya yang mengatakan adanya great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Ages, masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran oknum Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para oknum Barat. Zaman Islam klasik 650 sampai 1250 Masehi. Keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains Yunani yang berada di kota-kota pusat peradaban Yunani di dunia Islam zaman klasik seperti Alexandria Mesir, Dionyspacior Irak, Antakya Syria, dan Baktra Persia. Sedangkan W. Montgomery Watt menambahkan lebih rinci bahwa ketika Irak, Syria, dan Mesir diduduki oleh orang Arab pada abad ke-7, ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani ke-7 dikembangkan sebagai pusat belajar. Terdapat sebuah sekolah terkenal di Alexandria, Mesir, tetapi kemudian dipindahkan pertama kali ke Syria dan kemudian pada sekitar tahun 900 Masehi ke Baghdad. Selain disiplin-disiplin ilmu di atas, sebagian umat Islam juga menekuni logika dan filsafat. Sebut saja Al-Kin dan Al-Farabi, Ibnu Bojah atau Evan Page, Ibnu Taufai atau Abu Bashar, dan Ibnu Rusyad atau Averroes. Menurut Felix Klein-Franke,
berjasa membuat filsafat dan ilmu Yunani dapat diakses dan membangun fondasi filsafat dalam Islam dari sumber-sumber yang jarang dan sulit yang sebagian diantaranya kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh Al-Farabi sangat ingin memperkenalkan filsafat dan sains Yunani pada sesama pemakai bahasa Arab seperti yang sering dia tundaskan dan menentang para teolog ortodoks yang menolak pengetahuan asing. Masa yang berikutnya yaitu masa Renaissance dan modern. Michel, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia. Sepanjang abad ke-15 dan ke-16 agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanisme. Zaman berikutnya yaitu periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20 pada zaman ini. Ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan oleh fisikawan. Pada zaman ini juga melihat integrasi fisika dan kimia pada zaman ini disebut dengan sains besar. Kata dari Linus Pauling 1953. Mengarang sebuah buku yang berjudul The Nature of Chemical Bond menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Kemudian karya paling memuncak dalam pemodelan fisik DNA, Rahasia Kehidupan. Pada tahun ini juga James D. Watson, Francis Crick, dan Rosalind Franklin menjelaskan struktur dasar DNA bahkan genetik untuk mengungkapkan kehidupan dalam segala bentuknya. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan dari hasil pengerjaan PowerPoint saya, dan mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.